Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Heni Emiati. Saya di sini guru CGP angkatan 9. Saya guru kelas di SDN 3 Japura Kidul. Saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Hamidah. Ibu Hamidah juga di sini guru kelas dan sebagai guru PAI atau guru pendidikan agama Islam. Kemudian saya di sini akan mengobservasi. Nah, sebelum mengobservasi, saya akan terlebih dahulu mengadakan pra-observasi untuk supervisi kelas. Nah, adapun tujuan supervisi kelasnya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Hamidah lakukan bersama anak-anak. Yang akan mengajar di kelas berapa, Bu? Ibu? Kelas 4 ya? Ya, di kelas 4. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu ya, mengenai pra-observasi kelas. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa saja Bu? Terima kasih. Modul ajar yang saya susun yaitu dengan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik mampu memahami Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menghafal Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkannya dalam Asmaul Husna itu di dalam kehidupan. Iya Bu, memahami, kemudian menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna ya Bu ya. Memahami artinya ya Bu. Ya Bu, memahami artinya. Ya baik. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa saja Bu? Di sini mungkin apa tentang pemahaman anak atau mungkin tentang prakteknya apa gimana ya Bu? Area yang ingin dicapai atau ketercapaian dalam tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik, bahwa peserta didik mampu menjelaskan pengertian arti dari setiap Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna ya. Kemudian dengan pemikiran dan bahasa sendiri. Dengan pemikiran dan bahasa sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan Asmaul Husna beserta artinya. Menyebutkan Asmaul Husna beserta artinya. Baik Ibu, untuk strategi yang sudah Ibu persiapkan itu apa saja Bu? Selain mungkin modul ajar ya Bu ya. Kemudian apakah ada media yang digunakan nantinya Bu? Yang media yang saya gunakan adalah mencingkat atau pemasangan kartu. Oh iya, pemasangan kartu. Terus permainan game, yang dengan video pembelajaran. Permainan game. Diskusi, anak melakukan diskusi. Diskusi kelompok ya Bu ya. Iya. Boleh tahu Ibu pemasangan kartunya itu menggunakan kartu yang Ibu buat sendiri? Iya, ya, saya buat sendiri. Yang Ibu buat sendiri ya. Mungkin nantinya itu sekaligus ada permainan game juga ya Bu ya? Iya, video permainan game memasangkan Asmaul Husna dengan artinya. Ya. Selain itu ada lagi Bu strategi yang nantinya Ibu siapkan untuk pembelajaran? Dan nanti anak setelah itu anak melakukan LKPD. Oh, dengan LKPD juga.
Selain media ajar itu menggunakan alat proyektor tidak Bu? Ya, menggunakan laptop dan proyektor. Menggunakan laptop dan proyektor ya Bu ya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan ya Bu, yang mengenai persiapan Ibu atau pra-observasi kelas yang akan nanti saya supervisi. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan Ibu. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Ya. Ada yang udah piket? Nggak ada. Berarti piket semua. Ya, untuk nanti lain kali lebih ditingkat lagi ya untuk menjaga kebersihan kelasnya. Ya, anak-anakku? Ya. Sebentar ya anak-anakku, Ibu akan cek alat-alat yang akan kita pergunakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu. Coba barisan sana siapa yang nggak berangkat? Niko. Barisan sini. Nada. Berarti 4 orang ini yang nggak berangkat ya? Ya. Coba sebelum mulai pembelajaran kita baca doa dulu yang akan dipimpin oleh Ahmad Faiz. Ayo silakan. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih semangat? Baiklah. Masih ingat pelajaran yang lalu, minggu lalu? Apa coba kita belajar apa? Sekarang yang akan Ibu berikan materi hari ini adalah mengenal nama-nama Asmaul Husna dan memahaminya ya. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kita mampu mengenal nama-nama Asmaul Husna dan menghafalnya, juga memahami arti dari Asmaul Husna. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, coba semangat dulu yuk. Ayo. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Nah, coba Ibu mau nanya, apa kalian suka sholat? Suka.
dan artinya. Setelah mempelajari materi ini, semoga anak-anakku mampu menjelaskan Asmaul Husna. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yang memiliki arti nama-nama Allah yang baik. Nama-nama itu adalah di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 99 Asmaul Husna. Namun yang akan kita pelajari hari ini hanya 5 Asmaul Husna. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan maha pemberi rizki. Allah Al-Qudus memiliki arti maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang harus Tonton videonya anak-anakku. Ya. Nah, nanti kamu akan mendiskusikan, memasangkan Asmaul Husna dengan artinya, ya. Silakan kamu diskusikan dengan teman kamu. Ini lihat nih. Nanti kita akan bermain game. Apa kalian suka bermain game? Coba lihat nih. Nah, sekarang itu materi yang akan kita pelajari adalah Asmaul Husna Al-Malik, yaitu Maharaja dan anakku. Kemudian Al-Aziz yang maha perkasa. Terus Al-Qudus yang maha suci. Ya. Terus As-Salam yang maha sejahtera. Dan Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Ya anak-anakku, yang maha merajai artinya Allah adalah penguasa atas segala makhluknya. Allah maha merajai dan Allah yang mengatur segala urusan yang ada di dunia, manusia dan juga bumi yang ada di bumi dan di langit semua. Allah mengampuni dosa, mengabulkan permintaan manusia. Teladan Al-Malik. Setelah kita mempelajari Al-Malik, kita harus bersikap rendah hati. Tidak boleh sombong. Karena hanya Allah yang maha berkuasa. Menahan diri dari marah. Terus bertanggung jawab. Dua Al-Aziz yang maha perkasa. Allah memiliki kekuatan yang tidak ada bandingannya, ya. Allah memiliki kekuasaan yang sangat besar dan sangat luas. Teladan dari Al-Aziz, apa yang maha perkasa, kita tidak boleh apa berani, apa tidak boleh, kita harus sabar dan tegar, terus mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berani dalam hal positif, ya. Yang ketiga, Low battery. Please charge. Al-Qudus yang maha suci. Allah adalah maha suci dari segala kekurangan dan noda. Allah maha suci dari segala keserupaan dengan makhluknya. Dan hanya Allah yang wajib disembah oleh segala makhluk. Teladan dari Al-Qudus yaitu berzikir, mensucikan nama Low Allah, battery. Please charge. menjaga kebersihan, juga menjaga dari perbuatan jelek.
berpaduan di kelas. Tidak boleh bergurau di dalam Low kelas. battery. Please charge. Menenangkan teman yang sedang sedih, menjaga keamanan lingkungan. Nah, itulah Asmaul Husna dan artinya juga teladan yang diambil hikmahnya dari Asmaul Husna, yaitu Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, Al-Mu'min. Nah, sebelum kita permainan memasangkan kartu, kita lihat dulu nih. Kita lihat potongan kartu-kartu ini nanti kita pasangkan. Nih lihat kartunya, nanti kalian pasang-pasangkan. Al-Malik artinya apa? Nanti Al-Aziz artinya apa? Al-Qudus artinya apa? Nanti kita pasang-pasangkan ya. Tuh lihat ya contoh kartu-kartu. Nanti akan ibu bagikan kartu untuk diskusi kalian, pemasangannya. Nanti kalian pasangkan di kertas lembar ini ya. Kamu pasangkan kartu-kartunya. Silakan diskusikan dengan teman kamu. Ayo. Ya. Ayo kalian pasangkan. Ayo kalian pasangkan. Ayo kalian pasangkan. Kamu pasangkan.
datangnya. Coba bacakan. Al-Malik Maha Marajai, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha Mujadarah, Al-Aziz Maha Memberi Keamanan. Ya, salah nanaku. Al-Aziz Maha apa nanaku? Maha perkasa. Ya, untuk kelompok 3 salah. Jadi
meja itu tidak boleh. Membuat keributan juga tidak boleh. Di rumah atau di sekolahan atau di kelas itu tidak boleh membuat kegaduhan. Masih semangat anak-anakku? Masih! Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah tahu kamu tadi Asmaul Husna ya? Sudah mengerti dan sudah hafal Asmaul Husna? Apakah kalian bisa menghafalnya? Bisa. Apakah pelajaran tadi menyenangkan anak-anakku? Ibu akan memberikan tugas. Sebenarnya Ibu sudah membuat soal di Google Form, tapi karena kamu tidak membawa HP, jadi Ibu akan membagikan tugasnya melalui lembar kerja ya. Ibu akan membagikan, kamu kerjakan lembar kerjanya ya. Ya anak-anakku, semoga kalian dapat memahami dan menghafal nama-nama dari Asmaul Husna. Dapat menyebutkan ya, dan dapat menghafal nama-nama Asmaul Husna. Dan untuk pembelajaran besok, pertemuan yang akan datang, tuh materinya masih Asmaul Husna, yaitu memahami dan meneladani dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin oleh Pak Is, silakan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hamidah. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Seperti yang telah saya sampaikan waktu itu ya Bu ya, bahwa setelah observasi pembelajaran kemarin, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, terhadap praktik pembelajaran yang telah Ibu Hamidah lakukan kemarin. Apa harapan Bu Hamidah terhadap proses percakapan hari ini Bu? Saya ingin sharing ya Bu atas proses praktek pembelajaran kemarin yang saya sudah buat mobil ajar dari praktek belajarnya. Apakah masih banyak kekurangan atau ada yang perlu diperbaiki? Bagaimana perasaan Ibu Hamidah setelah melakukan praktik pembelajaran kemarin?
Alhamdulillah, setelah saya melakukan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, anak sangat menggembira, dan perasaan saya juga senang ya karena sudah terlaksana. Berkaitan dengan pra-observasi ibu waktu itu, ibu berencana ingin menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Apakah strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut sudah terlaksana dengan baik pada saat pembelajaran waktu itu? Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Menurut saya sangat positif sekali dan membuat proses pembelajaran yang lebih aktif, partisipasi untuk anak-anak juga menyenangkan karena dengan beberapa ada permainan seperti dia memasangkan gambar-gambar, juga dibagi kelompok diskusi, Kemudian ada diferensiasi produk, prosesnya juga ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya Bu, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran Ibu? Alhamdulillah sudah tercapai. Saya di dalam modul ajar itu membuat 3 tujuan pembelajaran dan alhamdulillah ketiga-tiganya tercapai. Kemudian terkait praktek pembelajarannya, yang menurut Ibu yang sudah baik yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran itu apa saja Bu yang sudah baik? Sudah baiknya ya anak-anak dapat melakukan memasangkan gambar-gambar berarti yang belum bisa itu, dan juga anak mampu mengamalkan bersama-sama dalam Pembelajarannya tentang Islam-Islamnya Bu ya. Jadi anak-anak sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, untuk selanjutnya kira-kira apa yang harus Ibu perbaiki yang harus Ibu perbaiki dalam praktek pembelajaran Ibu kemarin? mungkin dalam kelompok itu ada yang kesulitan dalam menegakkan gambar, ada satu kelompok yang mungkin dalam membagi kelompok diskusinya harus ada yang satu kelompok itu diketuai oleh satu orang yang harus menguasai itu, jadi nanti yang dapat bekerja sama begitu. Jadi bisa saling melengkapi ya Bu ya. Tidak yang aktif semua tapi ada mungkin Ada yang dari setiap kelompok itu ada yang punya satu sebagai ketua. Kemudian terkait yang harus diperbaiki tadi nih Bu, kira-kira rencana Ibu ke depannya yang akan Ibu perbaiki lagi apa Bu? Rencana saya nanti dalam pembelajaran berikutnya yang akan membagi kelompok itu yang seperti maksudnya harus ada yang aktifnya, jadi jangan yang nggak aktif dicampur dengan yang nggak aktif, jadi harus dipilih-pilih lah istilahnya dipilah agar sesuai kelompok itu bisa Terkait pembelajaran berdiferensiasi, Ibu akan menerapkan kedepannya dan seperti apa berarti? Apakah harus ada tes awal dulu atau bagaimana Bu? harus ada tes awal. 2 tahun yang kemarin pembelajaran yang kemarin dan juga si asesmen awal gitu. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Apakah secepatnya Diferensiasi pembelajaran diferensiasi kemudian dalam melaksanakan rencana untuk perbaikan ini Bu, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan apa saja? seperti sarana-sarana juga
kayak ya kayak keseruannya video pembelajaran atau video pembelajarannya dulu. Jadi sarana prasarana, kemudian medianya yang mungkin yang lebih interaktif ke anak ya Bu ya. Kemudian untuk ukuran keberhasilan bahwa ibu telah berhasil dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu apa kira-kira dengan keberhasilannya ya anak dapat melakukan tes itu dengan hasil yang bagus dan juga anak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang tadi saya ajarkan seperti Asmaul Husna, Al-Qudus, Maha Suci, berarti harus menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari itu kan berhasil. Kemudian mungkin keberhasilan lainnya itu bisa diterapkan juga ya dalam pelajaran yang lainnya Bu ya, jadi atau kelas lainnya itu hanya pada saat observasi kemarin ya Bu ya. Ya. Apa ukuran keberhasilan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu? Nah, jadi menurut Ibu bahwa pembelajaran itu sudah berhasil itu bagaimana? Menurut saya karena tujuan pembelajarannya sudah tercapai, jadi berarti kan ukurannya berhasil. Pembelajaran hasil Dari asesmennya juga mungkin ya hasil yang bagus. Kemudian Ibu ini menurut saya ya Bu ya, jadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan baik ya Bu ya, itu sudah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dengan baik, itu ada kesadaran emosional, kesadaran diri, kemudian manajemen dirinya sudah ada ya Bu ya, sudah tampak juga integrasi dari budaya positif dengan budaya jadi mungkin menurut saya itu tinggal kedepannya itu lebih baik lagi mengkondisikan anaknya supaya anak itu lebih aktif dalam pembelajaran gitu ya, apalagi di situ ada diskusi kelompok ya Bu ya, mungkin akan lebih aktif dan interaktif gitu. Akhirnya tidak terasa ya Bu ya, sudah di akhir percakapan Ibu. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana setelah melakukan percakapan ini Bu? Alhamdulillah senang sih. Alhamdulillah senang sekali banyak. Kemudian perasaan Ibu lega juga ya Bu ya, sudah sharing mengenai pembelajaran Ya, dan saya bertambah ilmunya berkat ini. Terima kasih banyak ya Bu ya, ini atas waktunya. Kemudian semoga kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan bagi saya juga ya Bu ya, dalam pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini bisa berpihak pada diri ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.